Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ini saya akan mempresentasikan hasil PLP di sekolah kedua, yaitu SLB Autis Mutiara Hati Sidoarjo. Budaya sekolahnya, siswa itu mulai berdatangan jam 8 pagi, tetapi baru hadir semua jam 8.30 karena jam 8 pagi tadi itu adalah waktu untuk refreshment sebelum masuk ke kelas. Jadi orang tua lebih memilih mengantarkan ke sekolah ketika sudah dekat waktu masuk ke kelas. Pembinaan guru dan siswa masuk sekolahnya tiap hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtunya itu digunakan untuk kuliah umum untuk guru-gurunya, karena sebagian besar guru-gurunya itu bukan lulusan dari PLB, jadi kepala sekolah memberikan kuliah umum untuk menambah ilmu ke PLB-an guru-gurunya. Perilaku siswa di luar kelas, khususnya waktu jam istirahat, ya mereka itu ada di luar kelas. Setelah makan mereka keluar kelas, mereka main-main sama teman-temannya, kadang mereka nonton TV, ikut-ikut nari. Untuk ketepatan memulai kegiatan belajar mengajar, itu belajarnya jadi jam 8.30, kemudian istirahatnya jam 10, lalu masuk lagi jam 10.30. Untuk pergantian jam pelajaran itu jam pertama, jam 1, kedua, ketiga itu pelajarannya sama kayak sekolah yang di sekolah pertama. Jadi pergantian mata pelajarannya setelah istirahat. Untuk budaya 3S nya, mereka dibiasakan memberi salam dan tersenyum, menyapa teman-temannya, menyapa orang tua murid, menyapa guru, juga menyapa teman-teman mahasiswa juga. Tanpa diperintah mereka sudah langsung memberi salam. Untuk budaya 5K-nya, ini sekolahnya bersih ya, karena kan halnya itu dari keramik, jadi bersih. Karena siswa sama guru-gurunya itu melepas sepatunya di teras sebelum masuk ke lingkungan sekolah, mereka lepas sepatu, jadi bersih. Disiplin untuk membuang sampah, jarang terlihat anak-anak buang sampah ke tempat sampah, soalnya mereka bawa makan dari rumah, jadi bungkus-bungkus snack itu jarang ada ya. Terus kompetensi pedagogiknya di guru kelas 3 SD ini sudah memahami karakteristik setiap siswanya, terutama di kemampuan atau intelektualnya, sosial, sama emosional siswa itu. Lalu guru kelas 3 ini juga menguasai teori belajar, mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswanya. Lalu juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk ini media pembelajaran, kayak untuk gambar-gambar, untuk video. Lalu kompetensi kepribadiannya, guru kelas 3 ini bertindak sesuai dengan norma agama, sosial, hukum, lalu juga norma kebudayaan nasional Indonesia. Lalu guru kelas 3 ini memiliki kepribadian yang baik, yang jujur, berakhlak mulia, dewasa, arif, dan berwibawa. Lalu ini juga guru kelas 3 ini menunjukkan etos kerja yang tinggi. Untuk kompetensi sosial, guru kelas 3 ini bertindak objektif ya, jadi nggak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, ras, suku, budaya, latar belakang keluarga, status ekonomi. Juga guru kelas 3 ini orangnya dapat berkomunikasi secara efektif dengan santun, dengan sesama tenaga pendidik, dengan tenaga pendidikan yang lain, juga kepada orang tua dan masyarakat.
Untuk identifikasi karakteristik peserta didik itu dilakukan saat penerimaan siswa baru, itu dilakukan identifikasi dan asesmen oleh pihak sekolah, atau kadang orang tua sudah bawa hasil dari dokter lalu ditindaklanjuti oleh pihak sekolah, atau kadang juga ada orang tua siswa yang membawa hasil asesmen dari sekolah ke dokter untuk dicek apakah benar. Untuk partisipasinya nggak semua siswa aktif, ada siswa yang karakternya pasif ya, karakteristik anak autis ya, jadi rata-rata kan mereka aktif sebagian. Ada yang aktif benar-benar aktif, ada juga yang harus benar-benar didampingi, ada yang benar-benar dia nggak peduli sama perintah. Untuk pengaturan kelas itu sebenarnya disesuaikan dulu, disesuaikan sama usianya. Kelas 1 masa kelas 1 siswa yang belum pernah sekolah ditaruh di kelas 1, tapi kadang kalau ada siswa yang lebih usianya baru sekolah di usia yang mungkin 10 tahun, itu akan dimasukkan ke kelas 4 atau kelas 5 meskipun belum pernah sekolah, jadi disesuaikan sama teman sebayanya. Untuk solusi penyimpangan perilaku, biasanya kalau ada siswa yang tantrum, itu siswa dipindah ke ruangan khusus atau ruangan kosong. Ini tujuannya tidak melukai teman-temannya. Takutnya kan kalau siswa tantrum kan suka mukul teman, jadi mereka dipisahkan di ruang sendiri sampai tenang dan siap kembali ke kelas. Untuk pengembangan potensi, ini anak-anak diadakan ekstrakurikuler, itu biasanya menggambar dan mewarnai. Terus siswa yang udah agak gede, dia mungkin lebih paham, itu diajarin pakai komputer. Kadang kepala sekolahnya itu mengadakan lomba kecil-kecilan itu untuk dalam kalangan sekolah aja, lomba mewarnai, lomba menggambar untuk murid-murid sekolah itu aja. Untuk proses pembelajaran, terus tadi siswa sebelum masuk kelas mereka dikumpulkan di hall di depan kelas, mereka duduk rame-rame, terus guru pimpin doa, absen kelas 1 persatu, diajak nyanyi. Baru setelah 30 menit baru mereka masuk ke kelasnya masing-masing. Untuk membuka pelajarannya, setelah siswa masuk ke kelas, guru pimpin doa dulu. Meskipun tadi sudah berdoa rame-rame, setelah masuk kelas, guru pimpin doa lagi. Lalu menjelaskan pelajaran apa yang mau dipelajari gitu. Nanti pembelajarannya itu kemarin waktu itu pelajarannya IPA tentang ikan. Jadi gurunya tuh kasih gambar ini ikan itu di mana, terus dikombinasi dengan kesenian. Jadi kan karena itu tentang ikan, keseniannya ya digabung dengan kesenian melipat kertas untuk ikan, lalu ditempel di buku gambar, dikasih hias ikan tinggal di air jadi ikan, gambar ikan ditempel di buku, lalu buku gambarnya itu dikirim gambar-gambar gimana sih keadaan laut. Setelah proses pembelajaran, guru menjelaskan kembali, memberikan umpan balik, saya tanya jawab tentang ikan itu tadi. Refleksinya semoga untuk refleksinya ini agar anak sudah paham apa itu ikan, gimana habitat ikan itu, dan ketika anak keluar kelas mereka paham oh itu ikan, bagaimana di mana tempat tinggal ikan itu. Jadi mereka jadwal sudah ketika keluar anak-anak sudah paham dengan apa yang ada di luar lingkungan sekolahnya.